lagi di acara Berisik, Bincang Riset dan Ide Kreatif edisi ke-7. Siang ini kita akan mendiskusikan informasi riset dan ide kreatif tentang transfer fiskal berbasis ekologi untuk mendukung kelestarian hutan dan lingkungan. Mbak Fitri, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, santai ngobrol sama Budok Santik ini pasti ini nggak bosen deh ngobrol santai sama Budok Santik dengan substansi yang sangat penting. David, ini kan kita mau mendiskusikan tentang transfer fiskal berbasis ekologi untuk mendukung kelestarian hutan dan lingkungan ya, Mbak. Nah, ini Ya, sebenarnya kebijakan fiskal sendiri itu apa sih? Karena kalau saya lihat itu banyak sekali yang masih agak bingung antara kebijakan fiskal, non fiskal, sama moneter ini. Nah, sebenarnya kebijakan fiskal sendiri itu apa, Mbak? ya. Sebagai basic ya, sebelum kita ngobrol jauh tentang transfer fiskal, mungkin saya ingin menyampaikan kebijakan fiskal itu sendiri merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui penyesuaian atau pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi hal yang terkait dengan belanja negara, pendapatan negara, bagaimana mengadjust atau mengelola ya pendapatan dan pengeluaran negara itu namanya kebijakan fiskal. Jadi ada dua komponen utama dalam kebijakan fiskal itu. Pertama komponen penerimaan negara, kedua komponen belanja negara. Jadi yang related dengan dua komponen itu. Gitu kira-kira Mbak Oh, Mimi. jadi ini lebih jelas ya, Mbak ya. Mm-mm. Ada dua komponen, pengaturan pendapatan sama pengeluaran negara. Ini kayak ini juga sih sebenarnya ya, kayak mak-mak ngatur keuangan di keluarga ya, ngatur Betul. Pas pengeluaran sama pendapatan itu. makanya Jadi kalau di mak-mak di negara kita kan Ibu Sri Mulyani yang ngatur iya gimana betul, keluaran negara betul. kita. Mm-mm. Harus diatur sama emak-emak kayaknya ini ya. Cocok ya, cocok jadinya. Terus ini Mbak, kalau misalkan kalau kita melihat kalau emak-emak di keluarga itu kan ngatur keuangan itu biasanya karena untuk secure misalkan dana pendidikan anak atau misalkan mau liburan nih nanti buat liburan ke luar negeri atau Mbak Fitri nih 5 tahun sekali ganti mobil gitu jadi harus mengatur gitu kan pemasukan dan pengeluaran. Ini kalau di sistem pemerintahan sendiri ini fungsi dari kebijakan fiskalnya apa sih Mbak? Ya, fungsi dari kebijakan fiskal ini saya kutip dari literatur ya. Ada tiga nih. Jadi yang pertama fungsi alokasi. Kayak emak-emak, kita mau mengalokasikan pendapatan eh, rumah tangga itu buat pos-pos apa aja sih gitu kan. Jadi kebijakan fiskal ini gunanya untuk fungsi alokasi sumber daya yang dimiliki untuk bisa menyediakan barang atau jasa publik juga private. Jadi misalkan bagaimana mengatur supaya untuk mendanai atau membiayai pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan. Nah, itu jadi fungsi alokasi. Yang kedua fungsi distribusi. Fungsi distribusi pendapatan dan juga kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, nanti ini agak nyambung dengan yang transfer fiskal tadi, fungsi distribusi. Jadi negara sudah punya pendapatan, kita distribusikan ke daerah melalui dana perimbangan. Nah, ini fungsi distribusi supaya terjadi uh, apa berkeadilan ya. Jadi daerah atau bisa merasakan uh, sumber penerimaan negara secara berkeadilan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi. Jadi dengan menggunakan kebijakan fiskal, itu melalui pengaturan kebijakan penganggaran tadi, ditujukan untuk tujuan-tujuan yang menjaga kestabilan ekonomi seperti pengaturan kebijakan penganggaran untuk memperluas lapangan kerja, lalu untuk mengurangi tingkat pengangguran, lalu untuk menjaga kestabilan harga, menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, itu diatur melalui kebijakan penganggaran. Jadi ada tiga fungsi itu kira-kira. Tuh. Ya, ya tadi apa alokasi, distribusi Dan dan
ekonomi. Ekonomi ya, Mbak. Nah, Ya, ini kayak di sekarang COVID nih, pemerintah mengatur pengeluaran negara, bahkan memotong anggaran PNS ya, ya, ASN untuk apa banyak dialokasikan ke apa kegiatan-kegiatan penanggulangan COVID ya, Mbak ya. Kemudian tuh. juga didistribusikan ke apa pihak-pihak yang terdampak gitu ya untuk menstabilkan ekonomi kita ya, Mbak ya. Itu Iya, mungkin betul. ya. Jadi udah ada Oke. yang Mimi sampaikan itu, fungsi alokasi dan fungsi stabilisasi ekonominya tercapai melalui kebijakan penganggaran tadi. Betul, Kira-kira betul. Iya. Nah, nah itu kan Mbak kebijakan fiskal secara umum nih. Nah, kalau kita kan sekarang bekerja di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, ini kalau di sektor lingkungan hidup dan kehutanan sendiri kebijakan fiskalnya seperti apa, Mbak? Ini ada juga peneliti yang pernah apa namanya berdiskusi dengan saya nanya gitu. Ini kebijakan fiskal di sektor kehutanannya seperti apa ini? ya. Gimana, Mbak? Secara umum saya mau jelaskan dulu bahwa dari sisi kita kita akan bahas dari sisi aspek penerimaan negara dan belanja negaranya ya di sektor kehutanan. Dari sisi penerimaan negara itu instrumen kebijakan fiskal yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia adalah instrumen tarif. Jadi instrumen tarif ini di sektor kehutanan tuh yang paling banyak digunakan dan sebagian besar diwujudkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Nah, apa namanya? Berdasarkan kategorinya ada kategori tarif atau pungutan kehutanan ini yang bisa menjadi sumber pendapatan negara. Yang pertama dari pajak. Jadi pungutan atau tarif kehutanan itu dalam bentuk yang pertama pajak. Pajak ini kita tahu dari beberapa sektor usaha di bidang kehutanan ya, kita dapat dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai ya. Nah, kemudian yang kedua dari retribusi. Retribusi ini adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha atas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya provisi sumber daya hutan, kemudian dana reboisasi atau iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Nah, ini kategorinya retribusi, tapi bisa juga digolongkan sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi ada layanan yang diberikan oleh pemerintah di situ. Misalkan pengusaha HPH atau HTI bisa memanfaatkan hasil hutan kayunya bila sudah membayar retribusi tadi. Nah, yang ketiga PNBP di sektor kehutanan. PNBP di sektor kehutanan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari non pajak. Nah, saat ini tuh cukup banyak PNBP dari kehutanan ya, Mi ya. Ada dana reboisasi yang digunakan untuk pemulihan kembali hutan dan lahan yang rusak. Kemudian ada provisi sumber daya hutan (PSDH), ada iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Nah, ini ada di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 ini ada lebih dari 20 PNBP kehutanan. Nah, ini merupakan sumber penerimaan bagi negara kita. Kalau data di tahun 2013 sampai 2015 tuh rata-rata PNBP kita dari kehutanan tuh sekitar 3 sampai 4 triliun. Nah, ini menjadi sumber penerimaan negara. Nah, dari sisi belanja negara atau pengeluaran negara yang terkait bidang lingkungan hidup ini ternyata sangat kecil ya Mia, cuma 1% dari APBN total. Jadi ini tantangannya, apalagi kita banyak menghadapi tantangan kerusakan lingkungan saat ini, ada kebakaran hutan dan lahan, ada deforestasi, dan ini butuh biaya yang sangat besar untuk bisa mengatasi isu-isu tersebut. Nah, kemudian juga dana yang ada itu, ketersediaan dana APBN kita sangat terbatas untuk mengatasi perubahan iklim, kita hanya Ya. mampu memenuhi sekitar 34%-nya saja. Ini loh Mbak, kayaknya Bu Menteri itu pernah bilang bahwa kebutuhan anggaran untuk penanggulangan perubahan iklim sampai tahun 2020 ini sampai mencapai lebih dari 1.000 triliun.
itu apa namanya hampir setengah dari penerimaan negara tahun 2020 gitu ya. Sementara Ya, kalau tadi dari sisi apa namanya penerimaan itu tadi Mbak juga menyebutkan berapa sekitar 3 sampai 4 triliun ya Mbak ya. rata-rata itu untuk PNBP aja ya, hanya PNBP PNBP. ya. Benar-benar untuk PNBP dan itu saya juga baca katanya hanya 0,25% kontribusinya terhadap penerimaan apa penerimaan negara kita ya. Artinya memang kecil juga ya 0,25% gitu. Padahal tadi tugas ininya berat gitu. Tapi Betul. kayaknya kalau menurut saya Mbak apa namanya bukan hanya faktor kecilnya saja, tetapi apa namanya ini kita kayaknya kalau PNBP itu yang suka jadi sorotan PNBP kita itu terlalu kecil ya Mbak ya. Jadi agak apa namanya penilaian PNBP-nya tuh kurang belum disesuaikan Oke. mungkin ya. Betul, betul. Ya, Oh, mhm. ya. Jadi Mi, memang dari sisi kontribusi PDB kehutanan terhadap PDB nasional juga hanya 1% ya, tidak terlalu tinggi. Tapi ini banyak penyebabnya, misalkan karena memang yang dihitung sebagai kontribusi kehutanan itu hanya yang di hulu, sedangkan untuk yang industri yang di hilir tidak dihitung sebagai kontribusi dari perhutanan, masuknya ke sektor industri. Itu untuk yang kontribusi PDB. Nah, melanjutkan yang tadi disampaikan Mimi, memang kita ada ada urgensi ya untuk menutup celah kebutuhan pendanaan tadi. Nah, untuk menutup celah pendanaan tadi itu bisa dari berbagai sumber untuk bisa jadi sumber pendanaan bagi pelestarian hutan dan lingkungan ini. Bisa dari sumber domestik, internasional, bisa dari publik atau dana non publik. Dana publik itu misalkan anggaran pemerintah. Dana non publik misalkan dari dana swasta, kemudian dari dana CSR ya, dari swasta, filantropi dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, mungkin di sini kita hanya bahas untuk yang dana pemerintah ya, yang dana publik. Nah, yang dari dana pemerintah ini ada yang disalurkannya melalui anggaran Kementerian KL ya, Kementerian Lembaga. Ada yang kedua melalui mekanisme transfer fiskal dari pusat ke daerah. Nah, jadi ada itu jadi ada yang memang masing-masing kementerian itu punya anggaran ya untuk mendanai kegiatan kehutanan ini. Ada juga yang dari transfer fiskal itu dari anggaran APBN dialokasikan untuk daerah. Nah, jadi mekanisme transfer fiskal ini bisa jadikan satu instrumen untuk itu tadi mengalokasikan sumber daya anggaran kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan yang menjadi urusan daerah. Karena kita kan sejak tahun 99 negara kita sudah menganut desentralisasi ya, sistem desentralisasi pemerintahan. Nah, di situ konsekuensinya dengan adanya desentralisasi pemerintahan disertai dengan desentralisasi fiskal. Jadi pembagian kewenangan dari daerah itu ya untuk melaksanakan berbagai urusan disertai dengan pemberian kewenangan dalam hal penganggaran, penerimaan dan pengeluaran negara. Kira-kira gitu, Mi. Balance berarti ya, kita ngasih tugas tanggung jawab, wewenang, kita Ya, juga support anggaran gitu ya Mbak ya. betul, Oke, betul. sebelum kita lanjut ya Mbak, kita boleh kita lihat ini kayaknya udah ada beberapa yang nanya Mbak. Kita lihat Boleh, dulu pertanyaannya Mbak ya. boleh, boleh. Kelihatan Mbak dari Mbak itu ada yang bertanya. Enggak, ternyata di saya nggak bisa kelihatan gimana caranya ya. Oh, bisa ya berarti ya. Sebentar, kita bacakan saja ya pertanyaannya ya Mbak ya. Halo Mbak Fitri. Mbak Fitri kayaknya keluar ya. Sebentar, sebentar. Ini ada notifikasi lagi. Mbak Fitri mau masuk lagi. Ini kayaknya tadi ke pijit atau gimana ini? Sebentar ya. Udah. Oke. Kepencet tadi. Kepencet. Ya, gimana? Aduh, saya jadi deg-degan, Mbak. Takut harus jawab. Ini narasumbernya menghilang. Kabur. Narasumbernya kabur. Oke, kita jawab dulu ya, Mbak ya. Ya, boleh. Kita lihat dulu sebentar. Ada yang bertanya ini
tanya dong dari vlogger Kompasiana ini Mbak. Waduh, ada Wow. vlogger. Oh, tanya dong Kabar. pengertian atau hubungan fiskal dengan inflasi ini gimana, Mbak? Oke. Hmm. Eh, eh, Kebijakan fiskal itu kan bertujuan untuk menjaga stabilisasi ekonomi kan. Jadi Hmm. misalkan ketika terjadi penurunan apa eh, penurunan daya beli seperti sekarang ya karena kondisi pandemi nih, maka Mhm. pemerintah itu Hmm. diharapkan bisa menggenjot pengeluarannya justru untuk eh, apa Oh, kegiatan-kegiatan padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nah, di situ kebijakan fiskal di apa berperan. Diharapkan hmm. kalau apa pemerintah sudah mengatur kebijakan penganggaran ini, misalkan yang awalnya apa pembangunan infrastrukturnya minim padat apa minim melibatkan masyarakat gitu misalkan. Nah ini justru di apa namanya didorong untuk menerapkan apa penganggaran itu dialokasikan untuk kegiatan yang menyerap padat karya supaya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Jadi bisa jadi sumber mata pencarian bagi masyarakat. Nah, dengan demikian diharapkan maka apa namanya akan dapat menaikkan kembali daya beli dari masyarakat sendiri dengan adanya apa adjustment di kebijakan penganggaran itu. Kira-kira gitu, Mi. Iya, iya. Oke, masuk akal ya kayaknya ini tadi siapa maaf vlogger Kompasiana. Tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan ya, kalau untuk inflasi ini selain apa namanya pemerintah mengambil kebijakan fiskal itu biasanya juga kebijakan moneter ya dengan Ya. turunkan suku bunga lah ya, memainkan suku Hmm. bunga, kemudian apa nilai mata uang ya itu bisa juga untuk inflasi. Terus ada lagi nih dari teman kita Mbak Aneka Mbak nanyain kapan katanya PDRB hijau nih mulai sudah atau sudah mulai jangan-jangan Ya, sambil itu minum ya Mbak. inisiatifnya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Hmm. Beberapa rekan kita di akademisi ya sudah mulai membuat platformnya. Bahkan dari KLHK sendiri ya di Direktorat Perencanaan, saya lupa ya namanya. Direktorat Ditjen Planologi dan Mana, Tatan. Itu sudah mulai mengarrange apa inisiatif-inisiatif PDRB hijau ini. Tapi memang belum jadi mainstreaming kebijakan daerah ya, maksudnya masih masih berupa apa semacam belum jadi mainstreaming policy gitu. Jadi masih PDRB coklat kan sekarang yang atau PDRB konvensional yang jadikan acuan. Tapi inisiatif-inisiatif itu sudah ada. Harusnya sih ya dengan dan ini perlu komitmen juga dari berbagai sektor, mungkin tidak hanya dari KLHK tapi juga ini harus kerjasama juga dengan Badan Pusat Statistik kan untuk betul betul pengadaan BPS. ya BPS. Nah bahkan sekarang ada yang terupdate tuh akan ada penghitungan PDRB dari kawasan. Ini yang lagi diinisiasi oleh apa Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan ya dengan akademis dari IPB kalau nggak salah. Itu jadi kalau PDRB dari kawasan hutan ini apapun kegiatan ekonomi yang berjalan di kawasan entah itu sektor kehutanan atau pertambangan itu akan dihitung sebagai PDRB dari kontribusi dari hutan. Kehutanan. Kita dukung sekali, cuman mungkin ya butuh waktu untuk bisa sampai menelurkan sampai lahir atau rilis jadi kebijakan yang formal. Semoga dalam waktu dekat. Makasih nih Amin Kak. ya. Ya. Terima kasih Mbak Aneka. Ini tadi juga Mbak siapa Mas dari vlogger Kompasiana, makasih katanya Mbak sudah dijawab apa pertanyaannya.
Jadi memang beberapa waktu yang lalu juga BPS sudah merapatkan itu apa namanya mendiskusikan ya Mm-mm. rencana-rencana untuk rilis PDRB hijau itu ya. Mbak, Ya, kembali lagi nih ke topik kita ya. Nanti sebelum kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan sobat IGP 3 Sekti, kita balik lagi dulu ya ke topik kita. boleh, boleh. Tadi kan ada apa namanya transfer ya Ya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ya Mbak ya. ya, Hmm. betul. Jadi skemanya gimana Mbak? Hmm. Ya. Jadi seiring dengan desentralisasi fiskal tadi, maka apa namanya yang dijadikan mekanisme untuk penyaluran sumber daya anggaran dari pusat ke daerah ini adalah skema transfer keuangan ke daerah dan dana desa. Nah, apalagi dana desa ini baru aja nih karena setelah adanya Undang-Undang tentang Desa ya tahun 2014. Nah, ini jadi kalau dulu namanya dana perimbangan ya, dana perimbangan, dana apa? Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau sekarang ada TKD. transfer TKDD, transfer keuangan ke daerah dan dana desa. Nah, apa saja nih skemanya transfer keuangan ke daerah dan dana desa ini? Untuk transfer keuangan daerah ada dana perimbangan ya, bentuknya tuh transfer ke daerahnya dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana otsus ya. Nah, dana perimbangan ini adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk diserahkan ke daerah untuk mendanai kegiatan daerah yang melaksanakan apa ya, untuk mendanai kegiatan pelaksanaan pembangunan urusan daerah yang urusan daerah ya, seiring dengan kewenangan tadi. Kemudian kalau dana insentif daerah ini tujuannya untuk memberikan reward ya atau insentif bagi daerah berdasarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kemudian dalam hal layanan dasar publik, dalam hal kemiskinan. Jadi dana insentif daerah ini ada kriterianya nih, ada penilaian kinerja. Setiap daerah itu dinilai kalau dia kategorinya adalah untuk pelayanan pengelolaan keuangan tuh kalau bagus maka dia dapat nilai bagus. Lalu kriteria yang lainnya apa kalau dia bagus dia akan dapat dana. Nah, ada dana nanti saya jelaskan yang untuk terkait dengan dana lingkungan. Nah, kemudian kalau dana desa kan seperti kita tahu itu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi desa, pemerintah desa untuk pembangunan di pedesaan ya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, untuk kegiatan pemerintahan desa, untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, dana perimbangan ini terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer khusus ini dana transfer umum ini seperti dana alokasi umum. Kalau dana transfer khusus adalah dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Nah, dana alokasi umum ini sifatnya lebih ke pemerataan keuangan antar daerah. Jadi pakai variabelnya juga ketika menyalurkan variabel-variabel umum, misalkan luas wilayah, jumlah penduduk. Ini lebih ke pemerataan kemampuan keuangan lah antar daerah. Yang kedua, dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus ini lebih spesifik. Jadi ada dana alokasi khusus ini ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah, tapi jadi prioritas nasional. Dan DAK ini ada DAK fisik, ada DAK non fisik. Ada DAK juga ada sifatnya DAK penugasan atau afirmasi atau reguler. Nah, DAK ini ada berbagai sektor nih, Mi. Ada kehutanan, pendidikan, kesehatan, macam-macam. Nah, kehutanan ada salah satunya. Lalu ada dana bagi hasil. Nah, kalau dana bagi hasil ini adalah penyaluran dari penerimaan negara yang disalurkan ke daerah berdasarkan persentase tertentu, terutama untuk daerah penghasil. Jadi gitu. Jadi ada pembagian ke daerah lah. Nah, dana bagi hasil ini ada dana bagi hasil pajak dan non pajak. Yang non pajak ini salah satunya dana bagi hasil sumber daya alam. Nah, dana bagi hasil sumber daya alam ini ada DBH dari sektor kehutanan, pertambangan, perikanan. Nah, ternyata DBH kehutanan juga ada di situ. Nah, skema transfer fiskal inilah yang diharapkan bisa mendorong terpenuhinya kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan hutan dan lingkungan. Kira-kira gitu, Mi. Oh, jadi ini apa tadi
skema-skema apa aja yang bisa mendukung kelestarian pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, Mbak? Dari yang tadi Mbak sebutkan tuh banyak tuh. Yang spesifik untuk terkait dengan pembangunan kehutanan dan lingkungan itu, yang pertama DAK ya. DAK itu ada DAK kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, DAK ini memang disalurkannya pakai kriteria khusus, kriteria apa namanya, kriteria teknis kehutanan ya. Selama ini memang lebih berorientasi pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Jadi kriteria utamanya masih kriteria lahan daerah yang memiliki lahan kritis, das prioritas. Terus, nah sekarang udah diperluas nih Mi, DAK-nya kalau pemerintah pusat menyalurkan DAK itu dilihat dari kriteria adanya apa KPH, pembangunan kesatuan pembangunan hutan, adanya kelompok tani hutan, adanya kelompok usaha perhutanan sosial. Nah itu mulai bisa tuh DAK kehutanan bisa digunakan untuk mendanai itu. Nah yang kedua DID, yang DID juga bisa digunakan untuk sementara ini memang masih pelayanan sampah ya. Jadi kan DID itu intinya insentif ya, sebetulnya itu reward. Yang dananya disalurkan ke daerah berdasarkan penilaian atas kriteria tertentu. Nah, ada satu kriteria lingkungannya baru kriteria pengelolaan sampah. Nah, ini tantangannya nih, mudah-mudahan ke depan nggak cuma kriteria pengelolaan sampah aja, bisa misalkan tutupan hutan dan sebagainya, sehingga banyak daerah yang memang berkinerja bagus di sisi itu bisa dapat alokasi. Terus yang ketiga dana desa juga bisa digunakan untuk penanggulangan karhutla, pengembangan usaha perhutanan sosial. Jadi kegiatan-kegiatan itu juga bisa ini deh dana desa. Nah itu kira-kira Mi yang bisa digunakan untuk terkait kehutanan dan lingkungan dari transfer keuangan ke daerah. Oke, ada 3 ya, kalau lebih spesifik DID, DAK, sama dana desa ya Mbak ya? Ya. Nah tapi Mbak, kan dengan adanya skema transfer misalnya memang sudah efektif Mbak untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan hutan kita ini, kan ini udah banyak nih, ada 3 skema. Ya. Ternyata masih banyak tantangan yang dihadapi ya. Jadi dari beberapa literatur, kemudian ya dari beberapa hasil riset dan juga observasi dari berbagai pengamat ya, mekanisme transfer fiskal ini tidak terlalu belum optimal untuk mendukung ke arah pelestarian. Yang pertama ada mekanisme dana bagi hasil ya, saya ambil contoh. Ini prinsip pengalokasian ke daerahnya mengikuti pemikiran logis, semakin besar penerimaan daerah yang diterima dari hasil ekstraksi sumber daya alam, sumber daya hutan di sumber daya alam ya di daerahnya, semakin besar juga kan daerah itu menerima ya. Memang ini konsekuensi logis ya. Jadi ada kecenderungan semakin mendorong untuk lebih ekstraktif, kecenderungan terhadap sumber daya hutan yang lebih ekstraktif. Yang kedua juga yang skema DAK ini kan awalnya nih masih hanya berorientasi pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis saja. Ya sekarang sudah diperluas ya, beberapa tahun terakhir ini sudah diperluas ke Tahura, ke KPH, pembangunan KPH, perhutanan sosial. Nah, cuman belum ada untuk memberikan reward ya bagi daerah yang memang menjaga tutupan hutannya. Baik, kemudian yang jadi belum ada saat ini memang skema insentif daerah yang entah itu dari DAK, entah itu dari skema yang lain pun yang memang memberikan insentif bagi daerah yang mempertahankan hutannya, padahal itu bisa jadikan suatu semacam kompensasi ya, karena mereka sudah mengalami opportunity loss dari tidak dilakukannya eksploitasi sumber daya alam gitu. Oke. Ini lebih tambah menarik ini Mbak. Jadi Mbak, tadi Mbak menyatakan ini masih ada beberapa tantangan gitu ya Mbak ya, dalam skema fiskal kita untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Nah kalau Mbak kan banyak meneliti gitu ya, ini ada nggak informasi riset dan ide kreatifnya gitu, bagaimana solusinya untuk
menghadapi tadi tantangan tadi. Ya. Nah, ini mungkin intinya ya. Akhirnya nyampe juga nih Mi ke intinya Mi. Aduh, ini Mbak Dari kayaknya udah banyak pertanyaan loh Mbak. Nanti oh, oh habis ya, ini kita baca pertanyaan. Iya betul. nanti kita jawab bareng-bareng ya Mi. Siap siap. Jadi eh, gimana cara mengatasi tantangan tadi? Perlu ada reformulasi dari transfer fiskal keuangan ke daerah tadi. Jadi yang awalnya misalkan variabelnya hanya variabel non ekologi, perlu ditambah dengan variabel ekologi karena kan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah itu kan memakai formula ya. Dana alokasi khusus ada formulanya, ada variabelnya, kriterianya untuk bisa dana disalurkan. Demikian juga dana insentif daerah, ada kriterianya. Lalu terakhir dana desa juga ada. Nah, jadi perlu ada reformulasi kebijakan transfer fiskal ke daerah sehingga lebih mendorong ke arah praktek-praktek pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. Nah, jadi pengembangannya itu berupa itu penambahan indikator ekologi nih. Jadi harus ada penambahan indikator ekologi terhadap dari beberapa skema yang ada. Nah, ini mungkin memang masih yang saya sampaikan ini nanti masih berupa usulan konsep ya. Tapi ada juga yang sudah dilaksanakan terutama di level daerah. Nah, jadi skema transfer fiskal ke daerah itu ada yang di level nasional, ada yang di level daerah. Di level daerah ini di level provinsi dan kabupaten. Nah, yang di level nasional ini ada kajian dari beberapa dari teman-teman di BKF ya, Badan Kebijakan Fiskal, ada konsepnya tuh transfer anggaran nasional berbasis ekologi (TANE). Dan kalau yang di level daerah, transfer anggaran fiskal anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE), dan satu lagi TAKE, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Jadi bisa ada di multi level gitu Mi untuk penyaluran ke daerah ini. Nah, yang TANE ini berarti kan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di bawahnya ya. Untuk yang TANE ini yang usulan rekomendasi yang disampaikan ya dari hasil kajian tim P3 Sekpi, yang pertama melalui skema DAK Kehutanan. Tadi saya baca Pak Dana Aprianto, Pak Dana kita ya? Pak Dana Aprianto tuh dari kita ya? Dana kita ya, benar. Pak Dana tadi nanya dari skema apa aja nih yang mau dipakai untuk EFT ini, untuk transfer fiskal berbasis ekologi. Yang pertama, skema DAK Kehutanan itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu skema, meskipun memang prinsipnya DAK alokasi itu, dana alokasi khusus itu bukan reward ya, bukan insentif, tapi itu lebih ke cost base untuk pembiayaan kegiatan. Nah, kenapa ini? Jadi gini, mulai tahun 2021 Mi, skema penyaluran DAK ini tidak pakai kriteria-kriteria yang tadi saya sampaikan, yang kriteria teknis luas lahan kritis, maksudnya ini bukan jadi faktor penentunya ya, kemudian das prioritas dan sebagainya. Jadi tahun 2021 itu mekanismenya dalam bentuk programatik. Jadi DAK ini harus fundamental ini. Ya, harus dipakai untuk mencapai program-program pemerintah. Ada 3 program pemerintah nih yang mau didanai dari DAK. Pertama, pengentasan stunting. Kedua, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Ketiga, pembangunan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Nah, dari 3 program ini, DAK ini harus bisa mendukung tercapainya 3 program ini. Nah, DAK Kehutanan ini diharapkan akan bisa mendukung program 2 dan 3. Program 2 itu ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Nah, yang program kedua ini, pengentasan kemiskinan ini akan dilakukan dalam bentuk rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat kayak tadi. Jadi swakelola, jadi masyarakat yang dilibatkan supaya nanti fungsi RHL-nya dapat, fungsi pengentasan kemiskinannya dapat kan, masyarakat bisa dapat upah ya dari kegiatan itu. Terus yang kedua dalam bentuk itu penguatan KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, itu. Nah, yang kita usulkan nih, tim P3 SEKPI usulkan dengan menambahkan indikator kawasan dalam pemilihan daerahnya itu
daerah yang memiliki kawasan hutan lindung dan konservasi yang tinggi. Kenapa? Karena di daerah yang sekitar area kawasan hutan lindung dan konservasi ini kan kantong-kantong kemiskinannya cukup tinggi ya, Mi ya. Betul. Masyarakat di sekitar juga ya. Remote kan, kalau kawasan hutan lindung dan konservasi kan biasanya remote area. Biasanya mereka tuh memiliki akses yang terbatas kan untuk ke sumber livelihood. Nah, inilah yang yang diperlukan. Jadi kalau kita pakai kriteria kawasan hutan lindung dan konservasi dalam penyaluran DAK, maka sebetulnya ini akan mengarahkan ke sasaran yang tepat gitu loh, Mi. Kan pemerintah udah menetapkan DAK itu harus bisa mendanai program pengentasan kemiskinan. Nah, kalau kita pakai kawasan hutan lindung dan konservasi, lokasinya sudah tepat gitu. Karena biasanya kantong kemiskinan itu ada di sekitar kawasan hutan lindung dan konservasi. Nah, yang kedua dari DAK hutan, jadi itu kita usulkan ada indikator luas tutupan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Kedua, perlu juga kita mengajukan alokasi DAK non fisik. Yang tadi kita bicarakan DAK itu masuknya DAK fisik, Mi, pembangunan fisik ya. Nah, yang DAK non fisik ini untuk penguatan kapasitas masyarakat sekitar hutan. Nah, ini kita usulkan. Nah, ini bisa jadi berbasis ekologi kalau gini. Lalu yang ketiga berkoordinasi dengan Bappenas untuk menyusun program major project pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi kalau bisa jangan cuma 3 program itu, tambah lagi program keempat. Program keempat itu pembangunan kehutanan dan lingkungan. Nah, itu untuk DAK. Nah, yang kedua bisa ada potensi di dana insentif daerah, Mi. Nah, DID ini selama ini kriterianya masih pelayanan dasar publik, pelayanan pengelolaan keuangan daerah. Nah, cobalah ditambah satu kriteria lagi, misalkan kriteria pengelolaan lingkungan hidup. Nah, indikator ekologi yang kita usulkan adalah IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jadi untuk penyaluran DID nanti yang kita usulkan menggunakan kriteria IKLH tadi supaya ada penambahan satu kinerja lagi bagi daerah nih. Jadi daerah yang memang indeks kualitas lingkungan hidupnya bagus bisa diberi dana DID. Indeks kualitas lingkungan hidup itu mencakup 3 hal nih. Kualitas tutupan hutan, kualitas air, dan kualitas udara. So, komprehensif kan? Jadi maksudnya lumayan fair nih kalau memang indeks ini dipakai. Nah, yang ketiga dana desa. Nah, dalam penyaluran dana desa kan memang sudah ada alokasinya ya. Ada formulanya itu, ada alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi. Kalau alokasi dasar itu kan sudah ada ketetapan yang baku ya. Nah, yang alokasi formula ini diusulkan, ini hasil kajian tim USAID ya, diusulkan untuk memasukkan indikator ekologi. Jadi alokasi formula itu boleh ada indikator ekologi dan non ekologi. Selama ini kan nggak ada nih indikator ekologi. Jadi bisa kebayang nggak desa yang memang sudah bisa menjaga hutan adatnya misalnya, itu kan bisa menjadi indikator ekologi. Nah, itu bisa diberi dana desa. Kira-kira gitu. Yang daerah nih, Mi. Itu baru yang konsep nasional. Mau dilanjutin apa gimana? Nanti kita ini dulu, Mbak. Kita coba lihat dulu pertanyaan dari sobat IG P3 Sekmi ya, Mbak ya. Nanti kita lanjutkan lagi topik kita. Kita lihat dulu pertanyaan yang dari Pak Fatan Samalik atau Mas Fatan Samalik nih, saya Pak Fatan saya. Dengan ruang fiskal Indonesia yang sudah cukup ketat atau sempit, apakah skema transfer fiskal berbasis ekologi ini mampu mendongkrak secara signifikan alokasi anggaran daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam hutan yang besar atau tinggi itu, Mbak? Ya, konsep prinsipnya transfer fiskal berbasis ekologi ini sebetulnya tidak menambah anggaran baru kan. Sebetulnya ini dari anggaran yang ada gitu. Cuman ketika penyalurannya itu menggunakan indikator ekologi. Memang kelemahannya nanti jadi ada trade off. Karena kan misalkan kita dari pendapatan misalkan satu rumah tangga nih penghasilan suami cuma 1 juta sebulan. Nah, biasanya ngasih sama si anak, udah nih mama kasih aja 100.000, tapi ini ayo kamu udah nanam tanaman belum? Udah nanam ini belum? Baru mama kasih 100. Nah, kira-kira gitu. Tapi memang nanti
dikhawatirkan ada trade off karena bisa mengurangi untuk pos yang lain. Nah, cuman ini bisa memperbaiki tata kelola. Kalau tadi saya belum nyampe nih ya. Kalau nanti yang dari daerah kan ini mekanisme transfer fiskalnya bisa dari bantuan keuangan. Sebetulnya kan masing-masing APBD ya, anggaran di daerah ini sudah punya pos untuk bantuan keuangan, untuk dialokasikan misalkan bantuan sosial gitu, bansos, banku itu udah ada. Nah, cuma dengan apa namanya, dengan adanya IFT ini, ketika menyalurkan bantuan keuangan, bansos, bantuan sosial ini lebih jelas. Nggak misalkan kalau dulu ya asal itu, misalkan nih maaf ya, misalkan ini keluarga atau ini dari partai tertentu. Kalau sekarang kan bisa, oh pakai karena ini dari provinsi Kaltim misalnya ke Kabupaten Kutai Kartanegara karena dia udah luas tutupan hutannya tinggi, bisa dikasih. Misalkan nih, saya kasih contoh aja ya, ini saya asal sebut nama daerahnya. Jadi justru itu akan menambah penggunaan indikator ini, malah memperjelas, jadi lebih fair ketika distribusi ke daerahnya. Nah, saya sih pernah mendengar ya dari saya lupa ya siapa. Sebetulnya ketika kita lebih pro kebijakan penganggaran ke arah lingkungan ini, mungkin dalam jangka pendek tidak terlalu signifikan mengangkat ya, tapi nanti di jangka panjang karena apa? Karena kondisi sumber dayanya juga menjadi lebih stabil ya, karena kita berorientasi lingkungan, jadi kita sudah mengantisipasi bencana, mengantisipasi eksploitasi sumber daya hutan supaya tidak habis dan sebagainya, itu akan terasa dampaknya di jangka panjang. Gitu kira-kira. Ya, ya. Ini jadi lebih memperbaiki alokasi ya, besaran alokasi ke daerah-daerah yang punya sumber daya alam yang punya tutupan hutan yang tinggi ya, yang sudah berhasil menjaga tutupan hutannya ya, dibandingkan nanti kalau sekarang tadi Mbak dari awal bilang distribusinya itu lebih banyak karena faktor formula yang belum sesuai, itu lebih banyak didistribusikan ke daerah-daerah yang punya lahan kritis ya, yang justru memicu daerah melakukan ekstraktif gitu. Tapi ketika ini diterapkan ekologi, malah mendukung kawasan-kawasan yang punya tutupan lahan yang tinggi ya Mbak ya. Ya, betul. Terus ini Mbak, pertanyaan ini menarik nih. Transfer fiskal berbasis ekologi apakah akan jadi kebijakan KLHK loh Mbak ini secara nasional? Bertanya nih, apa Yang nanya siapa? Yang nanya siapakah? AFF Forda ini. Karena kewenangan kebijakan transfer fiskal ke daerah kan ada di Kemenq. Tapi kan sebenarnya secara teknis kan tetap kita ya yang KLHK yang punya kewenangan. Nah ini apakah akan jadi kebijakan KLHK secara nasional? Ya. Sebetulnya bukan kapasitas saya ya jawab itu ya maksudnya. Tapi saya yakin ya bahwa inisiatif-inisiatif ini sudah banyak dan ini akan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di level pusat KLHK ya. Apalagi ini sudah ada pembuka tuh dari Ibu Kementerian Keuangan ya, Ibu Menteri Keuangan. Jadi dan tapi memang tidak mudah untuk bisa menyiapkan infrastruktur menuju ke transfer fiskal berbasis ekologi. Ini akan butuh waktu dan juga kesiapan lah ya. Jadi dari sisi kelembagaannya, dari sisi teknis. Cuman saya lihat sih para pengambil kebijakan di level KLHK sudah mengarah ke arah sana. Untuk apa? Karena ini tuh tujuan akhirnya ingin membantu pemerintah mendukung pembangunan rendah karbon, pembangunan berkelanjutan, SDG ya, Sustainable Development Goals, mendukung capaian pengurangan emisi. Kita kan punya target NDC ya, Mi ya. Nah, ini sebetulnya kalau nanti ujung-ujungnya transfer fiskal berbasis ekologi ini bisa mengarah mendorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan tadi. Jadi kalau menurut saya sih optimis ke depannya pasti inisiatif ini akan menjadi salah satu opsi kebijakan dari KLHK. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Budi ya, Mas Budi Prasetyo yang nanya ini berdampak langsung juga terhadap petani atau masyarakat di tingkat tapak. Kayaknya udah menjawab ya Mbak ya. Tadi langsung ini sudah bisa. Atau mau menggarisbawahi lagi? Tadi karena tadi saya belum sempat nyampein tuh yang tape ini nyambung yang ini nih Mi yang mau saya omongin.
Nah, tadi kan saya udah panjang lebar yang TANE, yang nasional, yang TAPE nih, yang provinsi ke kabupaten, itu kan dalam bentuk penyaluran bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten. Nah, ini Hmm. diberikan kepada daerah-daerah, misalkan kriterianya itu yang punya tutupan hutan, atau yang bisa menanggulangi karhutla. Nah, nanti ada lagi nih yang dari TAKE, yang ke tingkat tapak, ke tingkat Hmm. desa. Yang TAKE ini, dari transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini, itu melalui alokasi dana desa, bukan dana desa ya, alokasi dana Hmm. desa. Ini tuh Ada dari deh ya. bantuan keuangan yang ada di pemerintah kabupaten disalurkan ke desa melalui alokasi dana desa ini. Ya, Hmm. ujung-ujungnya kalau di desa kan ke masyarakat ya, ini udah level tingkat tapak sekali nih. Jadi ini akan bisa langsung menyentuh ke masyarakat di tingkat tapak. Nah, daerah yang sudah mengaplikasikan EFT ini di mana di provinsi itu Kalimantan Utara, udah ada tuh Mi Hmm. pergubnya. Kalau di Papua dan Papua Barat masih usulan, lalu di Jayapura juga Take yang udah jalan, udah ada peraturan bupatinya. Lalu kalau yang Take ini di Kabupaten Jayapura sama Kabupaten Benar Meriah Aceh itu baru usulan yang udah jalan Jayapura. Hmm, oke Bu Dok, ini kayaknya masih banyak nih pertanyaan, tapi waktu kita tinggal 7 menit Bu Dok. Nanti Waduh, mungkin kalau apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti boleh mungkin komunikasi langsung dengan Bu Dok ya. boleh boleh. IG Atau ini ini Bu Dok, aku ya, mau rilis buku, buku tentang EFT. Mau mau rilis buku tentang EFT enggak? Nanti mungkin kalau ini bisa dibagikan tuh ke apa namanya yang penasaran ini skema-skema EFT-nya. boleh boleh nanti tunggu tanggal mainnya. Coming soon ya. Nanti kalau yang mau nanti ini mumpung ada Padana juga di sini nanti kalau kita sudah punya konsepnya, kalau memang bisa di realisasikan nanti mungkin beberapa teman yang berminat boleh kontak ke akun P3 Sekpi ini. Sudah ada konsepnya. Kemudian rilis soon. Oke, alright. Sobat IGP3 Sekpi ini nggak terasa ini sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang tentang transfer fiskal berbasis ekologi untuk mendukung pelestarian hutan dan lingkungan hidup bersama narasumber kita Bu Dr. Santik ini. Bu Dok, Oke. sebelum kita akhiri ada closing statement nggak Bu Dok? Okay. Ya, jadi pada intinya transfer fiskal berbasis ekologi ini adalah pengembangan dari transfer fiskal keuangan yang sudah ada saat ini ya. Yang awalnya hanya menggunakan indikator konvensional, belum berorientasi pada ekologi, pada lingkungan, dikembangkan atau direformulasi sehingga memasukkan indikator ekologi, baik itu dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, atau dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Nah, itu dengan transfer fiskal berbasis ekologi ini penyaluran dananya itu, anggarannya itu mulai memasukkan indikator ekologi. Yang sudah berjalan memang TAPE dan TAKE ini dengan menggunakan TAPE itu dari provinsi kabupaten, TAKE itu dari kabupaten ke desa dengan menggunakan indikator indikator ekologinya bisa berupa luas tutup kebijakan hijau di daerahnya atau penganggaran hijau. Nah, transfer fiskal berbasis ekologi ini merupakan inisiatif yang perlu didorong di kebijakan ya. Berorientasi pada pelestarian hutan dan lingkungan. Juga untuk meningkatkan daerah dan sekaligus dan di akhir dengan mendorong kebijakan ini dan juga pembangunan rendah karbon. Mungkin itu saja dari saya. Oke, kayaknya udah komprehensif sekali tadi informasi riset dan ide kreatif transfer fiskal berbasis ekologi yang sudah disampaikan Mbak Fitri ya. Tadi udah disampaikan juga. Mohon maaf tadi banyak yang belum pertanyaan-pertanyaan yang belum
belum bisa dijawab, nanti Mbak Fitri akan rilis buku tentang EFT, nanti boleh kontak-kontak di IG-nya P3 Sekti. Sobat IG P3 Sekti, ini karena waktu sudah tinggal 3 menit, kita harus akhiri bincang-bincang kita dengan Mbak Fitri tentang transformasi berbasis ekologi di Berisik edisi ke-7 hari ini. Jangan lupa saksikan Berisik edisi ke-8 minggu depan. Dan jangan lupa juga follow IG p3sekti.bli karena setiap hari Jumat jam 2 ini kita akan mendiskusikan hasil riset dan ide kreatif banyak topik ya. Bahkan mungkin yang mau usul apa topiknya itu boleh nanti kontak-kontak ke P3 Sekti, nanti coba kita formulasikan siapa narasumbernya gimana, nanti kita diskusikan. Nah, jangan lupa follow IG p3sekti.bli. Saya mengucapkan banyak terima kasih ke Mbak Fitri atas sharing informasinya dan ide kreatifnya, kemudian ke Sobat P3 Sekti yang sudah berkenan gabung, dan mungkin nanti kalau belum sempat bergabung hari ini, nanti bisa lihat di IGTV-nya ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya dan Mbak Fitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Berisik edisi ke-8 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Saya tutup ya. Follow akun P3 Sekti-nya. Jangan lupa follow akun P3 Sekti. Terima kasih. Saya tutup ya, ini udah mau habis.